Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA 2 Kota Bekasi, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 2 Kota Bekasi, yang saya hormati juga para Bapak dan Ibu guru pendamping kelas 10, anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 10. Tata tertib di sekolah ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Kita langsung kepada poin-poin. Ketika kalian sudah daftar ulang kemarin, maka kalian sudah menerima dan menandatangani poin-poin apa saja yang harus kalian taati selama kalian menjadi siswa dan siswi SMA 2 Kota Bekasi. Bermaterai. Jika sudah ada materai, maka kalian sanggup menanggung apapun resikonya. Yang pertama, poin yang pertama tata tertib adalah, jadi ini adalah poin-poinnya jika kalian melanggar peraturan sekolah. Yang pertama, tidak mengikuti kegiatan imtak. Jadi di SMA 2 ini kita bukan masuknya jam 7, bukan. 6.45 kita sudah ada di sekolah. Dan diawali dengan imtak bagi siswa dan siswi yang muslim dan muslimah. Langsung di lapangan upacara kita bersama-sama melaksanakan imtak dipimpin oleh salah satu guru agama. Mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat kita melaksanakan imtak bersama. Jadi Bapak berharap tidak ada siswa yang kesiangan. Kebanyakan dari kalian yang telah Bapak alami adalah orang-orang atau anak-anak siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah. Karena apa? Ternyata dari rumah sudah berangkat, tapi mereka mampir. Nah, mampirnya ini bisa setengah jam, 1 jam. Akhirnya terlambat sekolah dan tidak masuk sekolah, tapi dari rumah berangkat sekolah. Dan ketika kami jumpai, kami keliling lingkungan sekolah, ada yang kedapatan, kami akan tindak dan langsung kami panggil orang tuanya. Langsung diberi surat peringatan. Dan jika melakukan lagi, maka siap-siap nanti bisa tidak naik kelas. Yang kedua, kelengkapan pakaian seragam. Nah, ini menjadi masalah juga. Poin yang pertama, tidak memakai nama lengkap di baju sebelah dada kanan. Nah, ini inisial. Jadi kalau memang biasanya yang kelas-kelas 10 itu pakainya lengkap. Tapi kalau sudah kelas berganti baju dan tidak lagi, maka kita sekolah akan menindak hal-hal yang demikian itu. Baju dan mulai untuk kaki ada ketentuan yang berlaku untuk kalian. Rambutnya tidak boleh panjang sampai batas melewati alis kalau tidak salah, atau sampai nempel telinga. Ketika diambil maka kena, maka sudah melanggar peraturan. Dan tidak boleh diberi warna rambutnya, jangan putih semua atau merah semua, merah jambu, merah, apalagi
Panjang saja tidak boleh, apalagi diberi warna. Juga berlaku bagi yang putih. Walaupun mereka misalnya muslimah pakai kerudung, tapi dalam rambutnya merah. Nah, kalau ketahuan, maka akan kami tindak dan langsung kami panggil orang tuanya. Poin selanjutnya, kerapihan. Kalau bagi juga, kalian tidak boleh pakai baju yang ketat, apalagi bajunya yang pendek, pahanya bolong, tidak sah sholatnya. Dan saya tambahkan sedikit tadi untuk di poin awal, untuk yang imtak, yang non-muslim, nanti dengan guru agamanya masing-masing. Selanjutnya, tidak mengikuti upacara bendera. Ini karena kondisi lapangan atau kita punya tempat untuk upacara kecil, kita kondisikan bergantian dengan kelasnya. Kalian harus bangga dengan sekolah kita. Kemudian dilarang membawa senjata tajam. Kalau gunting kuku boleh. Pisau tidak boleh. Jarum tidak boleh. Mau ngapain di sekolah bawa jarum? Kecuali dapat perintah dari gurunya. Ketika kalian berbicara dengan guru, diawali dengan senyum, dengan ucapan yang perlahan, tidak keras, tidak ada gerakan-gerakan yang dapat menyinggung perasaan guru. Masuk ke ruangan guru, masuk ke ruangan semuanya yang ada di SMA 2 harus mengucap salam, minimal mengetok pintunya. Jangan main selonong. Ketika kalian sudah di dalam, maka juga tidak bisa keluar dari gerbang dengan sembarangan. Apalagi tindakan kalian sampai lompat pagar. Dan Bapak berharap kalian tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Apalagi sampai merokok di sekolah. Itu yang banyak terjadi, dan jika kalian melakukan itu, maka akan kami panggil orang tuanya dan siap-siap diskor. Dan aturannya ada jelas itu. Kembali tadi, ketika berbicara dengan guru harus sopan, baik. Kalau memang mau cium tangan dulu. Kalau tidak apa-apa. Senyum diutamakan. Nadanya tidak boleh bicara. Dan harus kenal sama guru-guru yang ada di SMA 2 Kota Bekasi. Pernah ada siswa yang masuk ke ruang guru, mau ketemu siapa, Nak? Ketemu guru biologi. Siapa namanya, Nak? Nggak kenal. Bagaimana mau dapat ilmu tapi tidak kenal dengan gurunya? Tidak akan dapat ilmu. Makanya kenali semua guru-guru yang ada di SMA 2 Kota Bekasi. Apalagi yang mengajar kalian di kelas, harus kenal dengan namanya. Jadi kalau kalian butuh, kalian tinggal menyebut namanya. Selanjutnya, dilarang mencoret tembok, meja, kursi, barang-barang yang di sekolah. Fasilitas sekolah yang ada semuanya di sekolah adalah fasilitas umum yang semuanya berhak untuk menggunakan, tapi dengan cara yang baik. Tembok kamar mandi, tembok kelas, meja kelas, semuanya dicoret-coret. Kalau ketahuan, maka akan kami berikan sanksi yang keras. Karena setiap sudut kelas semuanya sudah ada isinya. Jadi siapapun yang berbuat itu akan ketahuan dan siap-siap menanggung resikonya. Kemudian membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah, ini menjadi pelajaran juga buat kita. Seringkali kita lupa
akibat dari sering lupa, jadi kebiasaan, akhirnya apa? Sampai nanti buang sampah sembarangan di mana-mana. Dari dalam kelas lempar keluar, dari dalam sekolah lempar keluar, dari dalam mobil lempar keluar. Jadi budayakan buang sampah pada tempatnya. Karena ini adalah lingkungan sekolah. Bagaimana kalau kotor, kita tidak bisa belajar dengan baik. Apalagi kelas yang tempat ilmu. Ya, kalau sudah ini virus corona sudah berakhir, mudah-mudahan, amin. Maka belajar secara normal sudah aktif kembali, maka kalian harus menjaga kelasnya masing-masing. Sebelum masuk guru, kalian sudah membersihkan kelasnya. Jangan sampai guru masuk sampai kotor, bagaimana mau belajar? Sedangkan suasana kelas tidak kondusif. Bagaimana mau dapat ilmu? Kelasnya kotor. Dan juga di dalam kelas kalian tidak boleh duduk di atas meja. Itu ada kursi, ada meja, pukul-pukul segala macam, berbuat asusila di kelas, apalagi, maka rekamannya sudah pasti ada itu. Ya, mohon diperhatikan. Selanjutnya terbukti mengantar atau membawa minum-minuman yang memabukkan, narkoba atau sejenisnya, atau kartu main kartu di kelas. Nah, ini kalau sudah narkoba kemungkinan akan dikeluarkan langsung, apalagi membawa barang-barang menjualnya, apalagi menjualnya ya, membawanya saja boleh, membelinya tidak boleh, apalagi sebagai bandarnya di sekolah, nauzubillah, yang sampai terjadi sama 2 kota Bekasi. Kemudian berkelahi, nah ini dengan teman, apalagi sampai menantang guru. Di mana akhlak kalian? Bagaimana kalian mau mendapatkan ilmu sampai berani kepada guru? Kalian berkata, jangankan yang keras, menyinggung sedikit saja, ketika gurunya sudah sakit hati, maka jangan harapkan kalian mendapatkan ilmu. Ya, tolong perhatikan. Jadi cara-cara mendapatkan ilmu itu ada, bukan hanya kita belajar, kita membaca, kita akan dapat ilmu, tapi keberkahan ilmu akan kita dapat jika kita menghormati seorang guru yang mengajarkan kita. Insya Allah itu. Kemudian mencemarkan nama baik sekolah. Wah, di mana-mana dia bicara SMA 2 gini. Nah, kita jaga nama baik sekolah kita. Sekolah kita, tempat kita menuntut ilmu, kita jaga namanya dengan baik. Anak-anakku sekalian, poin-poin yang tadi Bapak sampaikan adalah mungkin yang langsung berkaitan dengan kalian. Yang tanda tangani itu kan ada 43 poin. Jadi Bapak yang meringkasnya saja. Mudah-mudahan kalian sudah fotokopi dan kalian tempel. Mudah-mudahan dari awal Bapak sudah sampaikan, dari mulai seragam, datang ke sekolah, hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan, kalian akan melaksanakannya dengan baik. Kalian tidak melanggar tata tertib sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.